Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang toharo dan najis. Materi yang pertama yaitu pengertian toharo. Toharo adalah kesucian dari berbagai kotoran atau dari noda yang terlihat. Dalam konteks Islam, toharo juga merujuk pada membersihkan diri dari hadas dan najis atau keadaan bersuci dalam melaksanakan ibadah seperti sholat. Toharo adalah kewajiban dan hukuman melaksanakan sholat seperti mandi, berwudu, tayamum, dan membuang kotoran lainnya. Tanpa toharo, tidak mungkin melaksanakan sholat yang sah, karena untuk mencapai ibadah yang sempurna, maka ibadah yang dilakukan oleh hambanya harus dalam keadaan bersuci. Najis merupakan sesuatu yang bisa menghambat keefektifan salat. Jika terkena najis, sholatnya tidak sah, kecuali ada yang meringankannya. Jenis najis antara lain bangkai, mayat darah, daging babi, anjing, semua cairan yang bocor dari dua pintu keluar yaitu dubur dan anus, termasuk muntahan. Najis juga dibagi beberapa menjadi tingkatan, yaitu najis yang pertama mughaladhah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang terakhir najis mukhaffafah. Adapun dalil yang menerangkan tentang toharo yaitu di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Mencucikan atau membersihkan diri menjadi cara terbaik untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah mencintai hambanya yang selalu bersuci. Macam-macam toharoh. Toharoh terdiri dari toharoh hakiki, adalah segala hal yang berkaitan dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat beribadah dari najis. Atau dengan kata lain, definisi toharoh hakiki adalah seseorang yang terbebas dari najis, baik pada pakaian, badan, maupun tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah. Contohnya, ada orang yang sedang melakukan beribadah dengan memakai pakaian yang terdapat noda darah haid atau air kencing, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian yang kedua itu toharo hukmi atau toharo yang berkaitan dengan hadas, yaitu keadaan diri yang suci dari hadas, baik dari hadas kecil maupun hadas besar atau janabah. Toharo secara hukmi memang tidak terlihat kotorannya secara fisik, namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita juga belum tentu dipandang bersih secara hukum. Toharo hukmi bisa dilakukan dengan berwudu, mandi janabah, ataupun tayamum. Wudu yaitu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan teknik atau cara tertentu serta dimulai dengan niat tertentu. Mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Tayamum yaitu menyapukan tanah atau debu ke muka dan kedua telapak tangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian ada jenis-jenis air. Terdapat 4 jenis air. Yang pertama air mutlak, yaitu air yang masih murni, belum tercampur dengan apapun, bahkan benda lain. Contohnya air sumur, air hujan, air sungai, air laut, dan lain sebagainya. Air ini bisa suci digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua itu air musyamas, yaitu air yang dijemur pada tempat yang terkena panas matahari. Air ini suci dan dapat digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas dan najis. Karena air musyamas masih termasuk air mutlak, tetapi makruh untuk menggunakan air musyamas untuk badan dan tidak makruh untuk digunakan pada lainnya, seperti mencuci baju dan lainnya. Makruhnya air musyamas ada 3 sebab. Yang pertama, air dijemur di daerah yang sangat panas. Yang kedua, air dijemur di dalam bejana yang terbuat dari bahan seperti besi dan tembaga. Yang ketiga, air dipergunakan masih dalam keadaan panas dan dipergunakan untuk badan. Kemudian yang ketiga yaitu air mustakmal, air yang telah dipakai untuk menyucikan sesuatu. Air mustakmal terjadinya ada 3 sebab. Yang pertama, air sedikit, airnya dipergunakan tidak mencapai 2 kula. Yang kedua, air yang terpisah, yaitu anggota yang satu dengan anggota yang lainnya terpisah, seperti air dari muka jatuh ke lengan atau air pindah dari tangan ke kanan ke tangan kiri. Kemudian yang keempat adalah air bernajis, yaitu air yang terkena najis. Apabila air itu sedikit, baik berubah maupun tidak, maka hukumnya sama, yaitu tetap najis dan tidak dapat digunakan lagi. Yang D, pengertian najis dan jenis-jenis najis. Secara bahasa al-nasihat, najis bermakna kotoran.
Dan secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori, menjijikan. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi kesahan salat selama tidak ada sesuatu yang meringankannya. Pada dasarnya semua zat atau benda adalah suci bersih kecuali yang dinyatakan najis oleh syariat, diantaranya 1. Bangkai. Bangkai yaitu hewan yang sudah mati. Semua bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan dan belalang dan serangga. Yang kedua, darah. Segala macam darah termasuk juga nanah. Yang ketiga, daging babi. Semua ulama sepakat bahwa daging babi adalah najis. Yang keempat, ada anjing. Yang kelima, segala cairan yang keluar dari pintu pelepasan kubur dan dubur, seperti kencing dan kotoran hewan maupun manusia. Yang keenam, muntahan, yakni makanan atau minuman yang kembali melalui mulut setelah mencapai alat pencernaan dalam perut. Yang ketujuh, ada khamr atau minuman keras yang memabukkan. Tingkatan najis dan cara menyucikannya. Najis dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, najis mughaladhah, yang kedua, najis mutawasithah, dan yang ketiga, najis mukhaffafah. Yang pertama, najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh babi maupun anjing. Dan cara menyucikannya adalah dengan membersihkan atau mengguyurkan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus dicampurkan dengan tanah. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Dikatakan demikian karena najis ini berada di antara najis ringan dan najis berat. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak atau dapat dilihat oleh indera manusia, dan najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan air najis sampai hilang warna, bau, maupun rasa dari najis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Dikatakan ringan karena cara menyucikannya adalah sangat sederhana. Contoh najis ini yaitu bekas air seni bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Cara menyucikannya hanya dengan memercikan air kepada tempat yang terkena najis. Selanjutnya, cara menyucikan najis pada benda. Yang pertama, pakaian dan badan. Cara menyucikannya dengan membersihkan menggunakan air sampai najis tersebut hilang dan tidak terlihat. Yang kedua, tanah. Cara menyucikannya dengan mengguyurkan air pada atas permukaan tanah yang terkena najis. Kemudian yang ketiga, makanan padat atau mentega dan sejenisnya. Menurut sebagian besar ulama, najis tersebut dihilangkan dengan membuangnya dan benda-benda di sekitarnya yang terkena najis. Kemudian yang keempat, benda yang licin, misalkan cermin, pedang, dan sebagainya. Najis tersebut dapat dihilangkan dengan cara mengusapkan pada kain atau benda lain hingga najis tersebut hilang. Kemudian yang kelima adalah kulit bangkai. Dapat dilakukan dengan cara menyamaknya. Kemudian yang keenam adalah sandal ataupun alas kaki lainnya dapat disucikan dengan cara menggosokkannya pada tanah.